Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali bersama Pak Huda di Sentra Imtak. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman semua, hari ini tema kita adalah negeriku ya. Tema besar kita adalah negeriku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negeri itu? Ya, negeri adalah wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa ataupun tempat tinggal sebuah suku. Ya, itu namanya negeri. Atau kalau di Indonesia kita menyebutnya tanah air ya. Tanah air kita adalah Indonesia ya. Itu adalah negeri. Nah, teman-teman, jadi pengertiannya negeri adalah wilayah atau tempat tinggal sebuah bangsa. Nah, kalau dipisah-pisahkan ya ada yang dari suku Bugis. Nah, tanah atau negerinya itu ada di wilayah Pulau Sulawesi ya. Nah, gitu juga. Nah, tapi karena kita berdasarkan kebangsaan bangsa Indonesia, maka negerinya adalah seluruh wilayah Indonesia. Nah, berkaitan dengan wilayah Indonesia, Bapak membahas tentang perkembangan Islam ya. Islam dan Nusantara atau Islam dan Indonesia ini ya. Gimana perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Dahulu wilayah Nusantara ini mayoritas memeluk agama animisme atau kepercayaan ya. Nah, ketika Islam kemudian hadir ya. Sebelum agama Islam berkembang itu adalah kepercayaannya animisme dan juga Hindu Buddha. Nah, kemudian Islam datang melalui apa? Nah, awal masuknya Islam ke Indonesia ini melalui perdagangan ya, sebagaimana di pekan yang telah lalu kita belajar tentang bagaimana seorang muslim bekerja. Nah, diantaranya adalah menjalin ukhuwah. Nah, itu. Jadi selama berdagang orang-orang dari Arab, dari daerah Arab Saudi sana, daerah Arab ya yang beragama Islam kemudian berdagang melewati wilayah Nusantara. Kemudian selama berdagang dia menunjukkan bagaimana adab seorang pedagang yang baik, di mana dia menjalin hubungan dengan masyarakat sehingga bisa diterima dan akhirnya masyarakat yang ada di Nusantara ini, di bumi Indonesia ini kemudian beriman. Nah, bukti-buktinya apa sih kalau Islam tuh diterima di Nusantara? Nah, sebelum Indonesia terbentuk tentunya ya. Di zaman dahulu Indonesia ini belum terbentuk tapi masih berupa pulau-pulau ya dan dikuasai oleh raja-raja. Nah, oleh karena itu bukti Islam diterima di Nusantara ini adalah dengan adanya peninggalan situs kerajaan-kerajaan Islam ya. Nah, apa saja kerajaan Islam di Nusantara ini? Ya, ada beberapa ya, Bapak hanya menyebutkan sebagian kecil saja. Ya, beberapa sebagai perwakilan dari wilayah-wilayah yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada Kerajaan Demak. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam.
ya. Kemudian kerajaan Banjar Islam. Selanjutnya ada Ternate dan ada kerajaan Tidore. Nah, kerajaan Pasai di mana sih letaknya? Nah, kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh ya, teman-teman, daerah Aceh, daerah Sumatera sana. Nah, ini adalah kerajaan Islam pertama yang ada di bumi Nusantara. Ya, kerajaan ini didirikan oleh Mirah Silu ya, seketika dia berpindah agama menjadi agama Islam ya pada tahun 1276 Masehi. Jadi jauh sebelum ada kemerdekaan. Kemudian kerajaan Samudra Pasai ini juga dikenal pernah mengeluarkan mata uang ya, mata uang emas yang disebut dengan dirham dan digunakan untuk jual beli ya. Di dalam Islam kita mengenal nilai mata uang itu dengan dirham, dinar, dan dirham. Ya, ini adalah salah satu mata uang yang berkembang di masa kejayaan Islam Samudra Pasai. Nah, ini adalah gambaran tentang situs dari Istana Samudra Pasai. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak ini terletak di wilayah Demak, daerah Jawa bagian utara, pesisir utara Jawa Tengah ya. Jadi kerajaan Islam pertama di wilayah Pulau Jawa, dan setelah itu ada kerajaan-kerajaan yang lainnya yang berdiri di Jawa dan dengan keyakinan beragama Islam. Karena di zaman dahulu itu penguasa-penguasanya berupa raja-raja. Nah, yang selanjutnya adalah Kerajaan Banjar Islam ya. Kesultanan Banjar berdiri sejak tahun 1520 Masehi. Sultan atau pemimpin pertama Kerajaan Banjar adalah Sultan Suryansyah ya. Kerajaan Banjar ini ada di wilayah Kalimantan Selatan, teman-teman dulu. Nah, berikutnya adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Ternate. Nah, kerajaan Islam di wilayah Ternate ya, daerah Maluku sana. Nah, kerajaan Islam didirikan oleh Sultan Mahrum ya. Keberadaan kerajaan ini adalah di daerah Maluku Utara. Ya, jadi di wilayah Maluku. Nah, selanjutnya adalah Tidore. Nah, berdiri pada tahun 1801 Masehi yang dipimpin oleh raja bernama Muhammad Nakil. Nah, kerajaan Islam Tidore terletak di sebelah selatan kerajaan Ternate. Jadi hanya bersebelahan aja dengan kerajaan Ternate. Nah, ini adalah situs dari istana kerajaan Tidore yang masih tersisa ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah berkaitan dengan bukti atau keberadaan Islam diterima di bumi Nusantara ya, di beberapa wilayah saat masih belum ada persatuan dan kesatuan, atau bumi negeri Nusantara, negeri Indonesia ini terbentuk ya. Islam sudah bisa diterima oleh masyarakatnya, dan saat terjadi penjajahan kemudian mereka bersatu padu menumpas kejahatan yang ada di bumi Indonesia ini, sehingga mereka bersatu menjadi negara yang kita cintai sekarang, yakni negara Indonesia ya. Nah, kemudian ada masih sampai sekarang kerajaan yang masih tersisa di Indonesia ya, ini kerajaan Mataram, tapi sudah pecah. Kemudian yang masih tersisa sampai sekarang itu adalah daerah Yogyakarta ya, kerajaannya masih ada, masih
berlangsung, tetapi tidak seperti dahulu yang memiliki kekuasaan penuh kepada wilayahnya. Sekarang mereka tunduk kepada presiden kita, ya, Presiden Republik Indonesia. Jadi bukan lagi pemilik kekuasaan, dia menyerahkan kekuasaannya kepada presiden karena dia masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Itu adalah bagian dari bukti Islam bisa diterima di masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini yang kita rasakan. Baik teman-teman, demikian pembelajaran hari ini tentang sejarah Indonesia berkaitan dengan Imtak, ya. Kita belajar tentang bagaimana Islam bisa diterima di Indonesia. Nah, semua itu karena jasa dari para ulama yang juga seorang saudagar, kemudian berdagang, memperlihatkan bagaimana berakhlak kepada sesama manusia, bergaul yang baik tentunya sehingga bisa diterima, dan mereka meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang bisa diterima oleh manusia yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajarin hari ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.